welcome to GM Pods. Jadi nih kita hari ini bakal membahas sesuatu nih. Kira-kira kalian di rumah nih yang lagi pada nonton bakal tahu nggak sih kita Dari bahas apa? muka-muka kita nih kelihatan Mau bahas apa gitu kayak apa? Nggak kedengeran? Apa? Kurang kencang? Nah, itu benar banget. Kalau kalian jawab K-pop, kalian dapat 100 dari kita. Jadi hari ini kita bakal ngebahas pengaruh K-pop di Indonesia dan juga Budaya Korea. nah bener banget nih ya. Dari yang kita lihat sekarang nih ya Mud ya, kayak di Indonesia tuh banyak banget kepengaruh dari budaya Korea karena Korea tuh sekarang tuh kayak lagi booming banget gitu. Betul. Kan. Jangan jauh-jauh deh, Tokopedia aja itu kan udah BTS, Ya, terus Blackpink. ya Shopee kayak Stray Kids kayak di Ya. Indonesia tuh sekarang tuh lagi banyak brand-brand Indonesia yang mengundang K-pop sebagai brand ambasadornya. Nah, tapi kan di Korea tuh nggak cuma boybandnya aja kan yang terkenal ya. Ya ada dari budayanya, fashion, makanan dan lain-lainnya. Ya, betul. Nah, sekarang kita ini mau bahas dari yang tadi udah Jen sebutin. Dari Fashionnya, budayanya industri, dan lain-lainnya pokoknya. ya oke. Nah, jadi yang pertama nih, kita bakal bahas budaya kayak di Korea tuh budayanya tuh kayak banyak yang menarik gitu nggak sih? Ya, kayak misalnya nih salah satu aja yang mau ditahu ya, di Korea tuh kalau ada yang ulang tahun, mereka tuh kayak bakal bikin sop myeokguk. Tahu Ya. gak sop myeokguk apa? Iya apa? Buat yang nggak tahu nih ya, myeokguk itu sup rumput laut. Jadi sup rumput laut itu biasanya nih kalau ada yang ulang tahun bakal dibikinin itu. Jadi semacam budaya yang udah ada turun-temurun di Korea. Terus budaya-budaya yang sekarang juga banyak terpengaruh ke orang Indonesia juga kan? Ya, kayak misalnya kan pengaruh dari K-pop nih, dance. Orang Indonesia juga sekarang jadi kayak banyak loh yang suka cover dance, cover lagu Lagunya. mereka ya. Terus ada juga nih teman-teman kita, bahkannya termasuk kamu deh kayaknya. Kamu belajar kan otodidak bahasa Korea. Iya benar. Nah, jadi anak-anak seumuran kita nih terutama sering banget sekarang banyak yang belajar bahasa Korea, mau otodidak ataupun mereka ngambil les bahasa Korea. Ya, betul banget. Terus apa ya? Oh, bajunya hanbok itu tuh benar-benar ramah banget. Maksudnya di kita juga kan, kita tuh Indonesia pribadinya tuh kayak baju yang sopan ya. tertutup, dan hanbok itu begitu. Iya gitu, menutupi badan. Terus bisa banget nih yang pakai hijab nih seperti saya dan Mudi ini bisa banget misalnya mau pakai hanbok terus dikombinasiin sama hijab tuh sekarang tuh udah banyak ya. Iya, betul banget, udah sering mau dilihat. Terus kita lanjut ke fashion sekarang ya. oke, buat di fashion nih, Mudi udah kayak sempet cari-cari referensi. Sekarang itu e-commerce sering banget naruh judul di baju mereka dengan embel-embel baju tren Korea, baju Iya, tren bener Korea, banget. ala Korea, semuanya tuh Korea. Ya, jadi misalnya tuh tren fashion Korea tuh kayak apa yang dipakai idol-idol di Korea tuh jadi tren di Indonesia gitu. Terus sekarang yang lagi tren tuh baju-baju asimetris. Ya, Ya bener banget. baju asimetris misalnya yang baju tapi hanya setengah gitu, Ya. jasnya gitu setengah gitu, Atau lagi tren banget. Warnanya kah yang sebelah apa Ya sekarang gitu. lagi ngetren banget di Indonesia yang asimetris itu karena banyak idol Korea yang pakai. Nah, itu. Terus nah, sekarang lanjut di bidang industri. Menurut kamu bidang industri yang udah terpengaruh sama K-pop apa sih, Jit? Kayak nih ya, iklan. Nah, bener banget. Tadi kan iklan kita bahas ya. bener, udah kita bahas di awal tentang iklan tuh. Sekarang tuh bener-bener apa yang diiklanin sama idol Korea nih, misalnya kayak New Green Tea sama NCT 127. Ya. Terus tadi Neo Coffee sama Lucas itu tuh kayak jadi laku banget gitu, berpengaruh banget di industri Indonesia sendiri gitu. Ya, terus nih ini sih pasti yang benar-benar sampai ibu-ibu kenal banget, kayak ngeliat toko Korea, itu ya, itu ya. Nah iya, jadi Tahu- pada tahu gitu Tahu kan. kan itu kan Miss Siwon, Miss Sedap tuh kan brandnya aja sampai lupa gitu.
saking sekarang udah banyaknya kan. Iya, terlalu melekat sosok Siwon pada mie sedap. Iya, jadi tambah. Terus sekarang kita bakal pindah ke industri musik Korea. Oke. Nah, jadi seperti yang kita tahu nih, kan Korea sekarang lagi booming banget karena salah satunya dari industri musiknya, K-pop. dari K-popnya, dari Hallyu. Hallyu. Kita tuh sekarang pindah ke industri musik Korea kan. Ya. Seperti yang kalian tahu, sekarang tuh Korea tuh lagi booming banget, salah satunya karena industri musik. Jadi sekarang lagi banyak banget boy band, girl band maupun solois yang udah go internasional gitu kan, kayak Ya. Blackpink, BTS, Stray Kids, 80s dan banyak lagi. Betul. Nah, terus mereka tuh gak cuman sekedar terkenal karena itu gitu. Jadi mereka juga membawa pesan, Ya, benar pesan baik dari lagu-lagu mereka, Ya. mengkampanyekan hal-hal baik yang menginspirasi kita. Betul, seperti contohnya waktu tahun 2019, tahun 2018 BTS mengeluarkan album Love Yourself dengan kampanye untuk mencintai diri sendiri dengan bekerja sama dengan UNICEF. Nah, ya itu tuh buat saya pribadi nih Amut ya, kayak saya tuh kayak terinspirasi gitu loh. Jadi kayak setelah melihat itu menyadari, oh iya benar gitu, kalau kita mau menyebarkan cinta untuk orang lain, kita itu harus mencintai diri kita sendiri dulu gitu. Nah, terus yang baru-baru ini Blackpink juga, mereka sekarang menjadi duta Stop Global Warming dunia, bekerja sama dengan PBB tuh. Mereka tuh sebenarnya bringing positive Ya. affection gitu buat kita semua. Nah, sekarang kita ngebawa tentang pengaruh-pengaruh nih K-pop Oke. di Indonesia. Ya. Jadi K-pop di Indonesia sendiri itu pasti membawa pengaruh baik dan pengaruh buruk ya. Betul. Kayak misalnya pengaruh baiknya, kita juga dengan adanya K-pop kayak gini bisa meningkatkan ekonomi kita kan. Ya, kreativitas. Ya, kreativitas. Terus kayak kita tuh jadi bisa lebih mengenal budaya negara lain dan semacamnya. Pengetahuan. Nah, biasanya pengaruh baik kan pasti ada diiringi dengan pengaruh buruk, sama juga budaya Korea di Indonesia tuh ada pengaruh buruknya. Dari yang aku tahu sih nih ya, pengaruh buruk yang sering kali terlihat yaitu adalah dengan fan war. Jadi itu tuh perang antara dua fandom dan bikin malah jadi idol mereka tercemar nama baiknya karena mereka war itu sebenarnya buat apa? Kita kan semua itu bersaing dengan baik. Kenapa Ya, fannya yang bersaing secara buruk? Jadi gitu. itu memicu perselisihan banget gitu kan. Ya, terus selain itu juga ada yang jadi antusiasnya kelebihan atau Iya. jadi fanatik. Iya. Itu gak baik ya. Itu gak Kita baik. boleh menyukai satu hal, tapi kita gak boleh sampai fanatik. Jangan kita menyukai bukan terobsesi gitu. Jadi Ya. kita menyukai ya udah gitu, kita sekadar menyukai, tapi jangan sampai rasa itu tuh jadi obsesi gitu. Terus juga jadi lupa akan nasionalisme kita sendiri gitu. Ya, betul banget. Kita gak boleh lupa sama tanah air kita tercinta Ya. Indonesia. Kita pasti. boleh banget gitu ya nyukain negara lain atau budaya-budaya negara lain, tapi jangan lupa kita juga berasal dari negara mana, kita itu ada di Indonesia gitu. Jangan lupakan budaya tanah air. Nah, sekarang tadi kita udah bikin question Oh, iya. di Instagram Iya. dan udah ada beberapa tanggapan yang masuk. Tanggapan Tadi sih aku tuh ngeliat yang cukup deep nih pertanyaannya dari teman dekat kita nih. Katanya kenapa di Korea banyak tukang bully, padahal katanya tata krama di sana keras. nah, iya bener banget. Betul sih, kalau mau dia lihat tata krama di sana itu emang lekat banget, apalagi kalau kayak misalnya ketemu orang selesai bekerja bersama orang satu tim, mereka tuh kayak bakal bungkuk satu-satu ke setiap grup dan bilang terima kasih, kerja Ya, bagus ya, gitu. bener banget. Terus tapi juga kita juga masih sering banyak lihat kasus pembulian kayak sekarang. Lagi booming banget Ya. idol-idol yang katanya pernah membuli. Iya, kena rumor bully dan diantaranya memang ada yang betul, ada yang belum terkonfirmasi. Ada juga yang ternyata itu cuman hoax belaka. Ya, jadi kalian harus pilih
berita baik-baik ya. Jangan sampai kalian kemakan hoax. Nah, alasan utamanya itu kenapa banyak tukang bully sih, kayaknya karena persaingan di Korea itu tinggi. Tingkat persaingan di Korea itu tinggi. Jadi sebenarnya yang membuli itu ingin mempertahankan posisi yang udah dia milikin gitu. Misalnya nih, aku ranking 1 nih. Terus tiba-tiba ada yang pinter. Nah, aku tuh kayak berusaha untuk menyingkirkan dia gitu biar aku tetap ada di ranking 1. Jadi rata-rata kasus bully itu tuh ya kayak gitu, Dipicu karena rasa kompetitifnya ya, gitu. yang tinggi gitu. Terus Ya. ada lagi nih, kenapa dari temen dekat kita juga, kenapa K-pop bisa populer banget? Nah, by the way, biasnya siapa? Nah, jadi menurut aku sih, kayak K-pop bisa populer banget tuh ya itu tadi gitu, karena mereka tuh bukan cuman musiknya doang yang ditekankan, tapi membawa pesan-pesan baik juga. Yang lain juga merasakan gitu, merasakan isi dari karya mereka gitu. Bias. Oh, bias ya, tadi nanya bias ya. Bias sih Maaf, bias aku banyak. iya, bias kita sebenarnya banyak, tapi kalau mau lihat dari lock screen aku sekarang Doyoung dari NCT 127. Kalau lock screen aku sekarang Wooyoung sama Sun 80s. Nah, iya, aku juga ada Jaehyun ya. Buat jadi- kalian, ntar kalau kalian punya bias juga bisa komen betul. ya. Komen di bawah bias Komen di kalian. bawah. Oke, mantap. Ayo lanjut ke pertanyaan Berikutnya ini di apa pendapatmu tentang orang yang suka merendahkan K-pop padahal banyak prestasinya? Nah, itu. Ya nih, sayang banget di Indonesia tuh memang banyak yang antusias dengan K-pop, tapi juga gak sedikit Ya, gitu yang jadi- masih merendahkan ya, bener banget. Korea. Tapi masih ada aja orang yang sirik. Kenapa ya? Pendapat kita sih Dari opini publik kan beda-beda gitu Ya. ya. Mungkin mereka merasa tersaingi juga bisa gitu. bisa betul. Tadi misalnya rasa nggak sukanya tuh karena merasa tersaingi, kok di sana bisa kayak gitu, kita nggak bisa gitu. Bisa yang nge-hate-nya tuh biasanya karena merasa tersaingi Ya, gitu. betul. Merasa perbedaannya terlalu jauh juga bisa. Ya, oke. Terus apa lagi ya, kenapa kamu suka K-pop? Banyak alasan. Banyak alasan. Kalau buat Moody sendiri sih, Moody mengalami masa sulit di tahun 2019, namun setelah Moody bertemu dengan K-pop, kayak pikiran-pikiran buruk di masa itu tuh tersingkir, dan jadi Moody punya hal lain yang bisa Moody sukai gitu. Jadi berpindahlah dari yang tadinya bad vibes ketemu K-pop jadi wah, pencerahan gitu. Kalau buat Jen sendiri gimana? Gimana ya, kayak gak jauh sih, cuman kayak misalnya aku tuh lagi boring, kayak capek sekolah gitu kan. Terus kayak wah, ternyata K-pop tuh bisa menghibur gitu, kayak menghibur banget gitu kan. Terus kayak dari dramanya juga gitu kan, kayak dramanya tuh kayak ceritanya tuh kan kayak bagus-bagus gitu kan. Iya, bener banget ya. Sekarang kalau nggak salah drama juga lagi wave banget nih ya, drama Korea di Indonesia. Kayak kemarin True Beauty. Iya, bener banget. True Beauty, terus yang Buat ada aku pelakor-pelakor dari itu. Nah, iya. Sekarang Penthouse kan, Iya. Penthouse banyak. Berlanjut. Oh iya benar. Sekarang ada drakor horor juga gitu. Oh, iya. Sweet Home. Iya, benar. Sweet Home itu ratingnya besar dan ya nonton aja deh pokoknya di Terus? Netflix. Favorite song nih. Oh, favorite song currently I'm listening to NCT 127. Belakangan NCT playlist pokoknya. Aku sih kayak yang ngebekas di hati itu Produce 101. Kalau kalian tahu Produce 101 season 2, Never. Ya, Never itu aku suka banget lagu itu. Sama sekarang Inception 80s. Tahun kemarin nge-hype banget Miroh. Itu bener-bener kayak bener-bener Miroh tuh enak Happy vibe buat banget. ya buat joget kan. Iya, oh sama ada sih satu lagu yang berbekas banget, yang kalau didengerin satu itu aja kayak buat Moody tuh gak bosan-bosan, itu lagu Ambyar Day6, You Were Beautiful. Itu galau anthem. Emang basic tuh. Ambyar bersama Day6. Ini. Kalau seandainya dapat kesempatan buat nonton konser, mau konser apa?
Aku Day6. Jangan nonton konser abang. Aku mau nonton Mama sama SBS Gayo. Kenapa kita harus milih satu? Kalau kita nonton Mama kita bisa dapat semuanya. Bener That's banget right. ya. Iya, bener. Kayaknya udah cukup nih, udah cukup banyak juga pertanyaan yang Kita jawab ya Kita dari jawab. tadi. makasih banget udah mau mantengin channel kita yang sebenarnya Berantakan. ya. Nah, terus kesimpulan dari bahasan kita. Kesimpulan dari bahasan topik kita hari ini adalah bagaimanapun Korean Wave memang sedang berpengaruh di Indonesia, tapi kita jangan sampai lupa sama budaya kita sendiri. Jangan sampai kita terobsesi. Ya, sama Korea, sama apapun itu yang mungkin bakal kalian suka. Pokoknya kita gak boleh Ya, obsesi. bukan Korea aja gitu, buat yang lain juga jangan sampai itu tuh jadi obsesi karena nggak akan baik buat diri kita sendiri juga. Betul. Oh ya, jangan lupa protokol kesehatan. Kalau kalian keluar rumah selalu dipakai, ingat 3M. Jangan sampai kita tertular. Betul. Oke, sekian yang dapat Kita sampaikan nih, mohon maaf kalau kita ada salah kata, mau yang disengaja maupun nggak disengaja. Tapi kita berdua mohon sama kalian semua, mohon bantuannya, mohon dukungannya. Support kita dengan cara like, comment, juga subscribe. Ya, betul. Like, comment, and subscribe, oke? Kami G And Pots pamit undur diri. Bye.